Nah, kalau misalnya nih Pak, tadi kan juga sudah disinggung bahwa kita sedang mengalami degradasi peradaban yang hingga ke titik nadir gitu ya. Jadi kalau dikaitkan nih Pak dengan fenomena kepemimpinan dan kekuasaan di negeri ini, itu Yang itu gimana Pak? mereka itu para pemimpin itu dalam bentuknya yang sifatnya personal Ya, sampai institusional itu adalah apa simbol ya atau representasi dari kehancuran moral itu, kehancuran peradaban itu. Kita lihat banyak sekali apa masalah intelektual atau cendekiawan itu yang cuma cerdas di dalam kata-kata saja, tapi tidak cerdas cerdas dalam dari wacana. yang tidak cerdas di dalam apa gagasan atau solusi itu enggak ada. Apalagi dalam politik yang isinya cuma pragmatisme, oportunisme. Halo, selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya, Sarah Monika dalam acara Bercerita, berbagi cerita di balik berita. Malam ini kita akan mengundang seorang budayawan, yaitu Pak Radar Pancadahana, untuk mengobrol-ngobrol mengenai kepemimpinan dan kekuasaan dalam budaya bangsa kita. Jadi Pak Radar Pancadahana ini adalah seorang seniman, seorang sastrawan, budayawan, dan beliau banyak sekali menulis esai, kritik sastra, puisi, naskah drama, dan sebelumnya pernah juga berprofesi sebagai jurnalis, juga bahkan hingga saat ini aktif sebagai pengamat dan pekerja teater. Beliau selama karir keseniannya pernah mendirikan Federasi Teater Indonesia, kemudian Balai Sastra Kecapi, dan Teater Kosong. Oke, kawan-kawan bercerita sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, saya akan menceritakan sedikit bahwa sebagai seorang budayawan, jadi Pak Radar Pancadahana ini adalah salah satu tokoh yang dari sekian seniman dan budayawan yang pernah dipanggil oleh Pak Presiden Jokowi untuk hadir dalam diskusi yang beliau koordinasikan sendiri, yaitu Mufakat Budaya. Nah, sebenarnya tujuan dari pertemuan tersebut ialah sebagai inisiatif dan upaya demi memperbaiki tatanan pemerintahan agar memprioritaskan aspek budaya dalam sebagai fondasi agenda pembangunan di Indonesia. Seperti itu. Dan Selasa malam ini kita sangat tepat sekali bercerita mengundang Pak Radar karena besok di tanggal 9 Desember merupakan akan diselenggarakan pilkada serentak yang diselenggarakan di 270 daerah di Indonesia, dan di tanggal tersebut juga merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi kira-kira dalam situasi pandemi seperti ini, refleksi kritis apa sih yang bisa kita renungkan secara bersama mengenai kontestasi kekuasaan dan nafsu politik di tengah pandemi ini. Kalau gitu langsung saja saya undang Pak Radar ke dalam forum Live IG. Halo, selamat malam Pak Radar. Malam, malam. Malam, Gimana malam, sinyalnya, malam. aman ya? Hah? Sinyalnya aman ya? Tidak delay? Halo? Delay? Iya, sinyalnya aman, tidak delay. Suara saya jelas kah? Jelas, jelas. Ya, baik. Pak Radar, mungkin suaranya nanti bisa dibesarkan sedikit. Ya, kita mulai. Jadi, Pak Radar sebelumnya terima kasih sekali karena sudah mau bergabung di live IG kami di Berita Baruko. Kami sangat terima kasih di tengah kesibukannya Pak Radar, kita bisa berbincang nih Pak, karena kebetulan besok juga kita akan mengadakan pilkada serentak ya di 270 daerah di Indonesia. Nah, terkait hal itu, menurut Bapak gimana sih Pak, mengingat bahwa kondisi COVID-19 di negeri kita ini kan masih sangat tinggi ya, masih terus mengalami peningkatan. Halo, Bapak? Ya. Halo. Ya, ya, soalnya sepertinya loading. Nah, menurut Pak Radar gimana Pak mengenai peristiwa pilkada besok yang tetap dijalankan di tengah pandemi yang belum relatif apa ya menurun gitu loh kurvanya. Ya, kalau saya mah sejak awal tidak pernah setuju pilkada itu diteruskan. Karena banyak pertimbangan lain. Para Ya, ahli dan yang lain-lainnya sudah memberi warning bahwa sebaiknya jangan dilanjutkan
resikonya tinggi. Mm-mm. Tetapi ternyata kan kemauan politik atau nafsu politik itu begitu tingginya. Iya. Para politikus yang terlibat di dalam pilkada itu, baik dari partai, simpatisan sampai kandidat-kandidat itu tetap ngeyel karena mereka ya punya perhitungan sampai kepada perhitungan ekonomisnya gitu. Mm-mm. Perhitungan juga kalau itu ditunda itu banyak sekali yang mengalami kerugian pihak-pihak. Ya artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan politik, tapi tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik. Ya itu saya tolak gitu. Betapa itu kepentingan politik itu menjadi hal yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, walaupun dengan itu kita menciptakan resiko yang sangat tinggi untuk keselamatan rakyat secara keseluruhan. Jadi saya nggak setuju. Jadi ya ini jadi pelajaran gitu loh, bahwa ambisi atau libido politik itu ternyata bisa mengalahkan kepentingan rakyat, kesehatan rakyat, dan yang lain-lain. Nah itu sebenarnya menjadi pelajaran. Apakah memang kita sebenarnya harus berpolitik dengan cara seperti itu, sehingga nafsu itu begitu besarnya, sehingga melupakan segalanya. Itu harus jadi kritik atau jadi masukan atau jadi pelajaran gitu. Kalau misalnya benar-benar terjadi nanti pertambahan korban COVID karena pilkada itu, siapa yang menanggung semua? Iya, benar sekali. Mereka tuh para politikus mau menanggungnya, dan juragan-juragan korban kemanusiaannya justru lebih besar ya Pak ya? Iya. Ya. Dan pemerintah itu kayaknya emang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia udah terjebak ya, dalam permainan politik itu dari para juragan. Semacam tidak ada pilihan ya. Cuman tidak ada pilihan, ya sebenarnya ada pilihan, cuman mereka nggak mau pilihan itu harus diambil karena membutuhkan jiwa yang besar, kekuatan yang besar. Ya itu seharusnya pemimpin negara bisa menyatakan bahwa ini batal demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah, cuman berapa ratus pemimpin daerahnya kok harus mengorbankan ratusan juta orang. Iya, benar-benar. Dengan baik dalam berpolitik pada hari kemudian itu, bahwa sehebat-hebatnya politik itu harus dilakukan dan dikerjakan, tetap aja keselamatan republik dan rakyat itu harus yang utama. Kira-kira gitu. Ya. Kedengeran Pak. Tapi memang suara Pak Radar agak pelan. Kedengeran. Udah cukup. Iya. Ya kan memang apa ya Pak, resiko kemanusiaannya itu terlalu besar gitu loh dengan tetap memaksakan pilkada ini diselenggarakan kan ya. Padahal sejak awal pandemi aja banyak sekali institusi seperti pemerintahan atau pendidikan, korporasi, bahkan bisnis semua kan ditutup juga. Memang aktivitas yang memancing keramaian publik juga dilarang gitu. Tapi pilkada ini semacam ya tidak terkekang gitu loh Pak, nafsu politiknya itu. Akhirnya tetap diselenggarakan. Ya itu menjadi pelajaran buat kita gitu. Dan sebenarnya ya aspirasi publik, suara publik ini harus didengar oleh pemerintah, didengar oleh para stakeholder, elit yang sebenarnya memiliki kepentingan yang lebih banyak itu bersifat golongan atau pribadi. Ini bukan kepentingan rakyat sebenarnya. Kita pesta yang begini ini terlalu banyak kosnya terlalu tinggi. Ya, kos sosial sama kos ekonomiknya itu sangat tinggi. Hanya supaya semua ambisi atau kepentingan politik itu terakomodir. Dan yang mengakomodir itu kita semua. Kita mau nggak mau mengakomodir itu semua dengan cara yang terpaksa nggak mau kita mengakomodir itu, karena aturan atau undang-undang itu seolah
menjadi senjata. Wah, mereka tuh benar. Karena sebenarnya kan aturan dan undang-undang itu kan diadakan demi kepentingan publik, kepentingan yang lebih luas, bukan Tuh, apa segelintir kepentingan politikus. ya kira gitu. Mm-mm. Saya tuh pernah beberapa kali ya nonton acaranya Paradar, kan Paradar punya kanal YouTube sendiri nih, namanya Kopi Panas. Saya pernah Ya, nonton tuh beberapa kali, dan itu hmm. asik sih Pak. Maksudnya mendengarkan sharingnya Paradar bermonolog mengenai situasi politik kita gitu seperti apa, dan sangat terlihat bahwa memang concernnya Paradar itu lebih mengedepankan aspek budaya ya Pak dibandingkan ekonomi politik gitu dalam ya yang kita anggap terlalu mendominasi lah kehidupan berbangsa bernegara ini. Mungkin bisa di-share Pak soal itu Pak, gimana sebenarnya budaya ini memang harus menjadi fondasi itu dalam kehidupan kita, Ya karena kehidupan sebenarnya berbangsa bernegara. kondisi yang paling penting ya kalau menurut saya fundamental dalam kehidupan kita Ya. sekarang ini. Ya, sebagian orang mengatakan itu keamanan, ekonomi, politik dan yang lain-lain. Tapi yang melandasi itu semua adalah kebudayaan. Semua itu adalah produk dari kebudayaan. Tapi justru di bagian itu, di pondasi itu kita lengah, bukan hanya lengah, mengalami semacam kehancuran ya, dalam pondasi kebudayaan itu. Dan kehancuran itu terjadi karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para elit. Jadi pondasi budaya itu luntur, hancur. Nah, saya bisa menjelaskan dari berbagai segi itu ya, yaitu karena adanya tadi itu cara berpikir, bersikap, berperilaku dari elit itu yang sebenarnya menghancurkan fondasi-fondasi budaya. Dan banyak yang tidak mengerti dengan baik yang disebut dengan fondasi budaya itu seperti apa. Ya minimal itu kita harus memahami bahwa fondasi budaya itulah yang menegakkan kebudayaan atau menegakkan negara ini, negeri. Negeri ini bisa ada itu karena kebudayaan. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu hancur atau luntur begitu, yang akan dihancurkan itu ya negeri itu, eksistensinya, masa depan sampai masa belakang itu sudah hancur. Artinya ketika itu hancur, riwayat negeri ini dipertaruhkan. Nah itu resiko yang sangat tinggi, resiko yang sangat besar. Nah, itu sebenarnya dimensinya banyak sekali kalau bisa dijelaskan, terlalu lama untuk dijelaskan. Dan ini karena korbannya besar, korbannya banyak. Yang paling penting itu korban itu terjadi di kalangan anak muda. Oh gitu Pak. Polanya para politikus itu, elit bisnis dan yang lain-lain, sahabat masuk agama, itu mengorbankan kecerdasan anak muda, kreativitas anak muda, gitu. Kesempatan-kesempatan anak muda itu dihancurkan oleh mereka yang punya ambisi-ambisi besar itu. Nah, mereka nggak pernah sadar itu bahwa pada saat yang bersamaan ketika dia berambisi begitu besarnya, mereka seperti membunuh satu generasi atau mungkin 2 generasi kayak kamu gitu atau adik-adikmu itu akan kehilangan kesempatan yang lebih sangat terbuka ya, kesempatan yang untuk bisa berekspresi lebih luas ya. Ya karena semua itu disempitkan oleh mereka. Sebenarnya kalau mau dihitung dengan baik itu apa yang telah dilakukan oleh anak muda itu, menurut saya itu bisa dibilang itu remeh-temeh. Yang pernah dilakukan anak muda, yang sekarang yang dilakukan anak muda itu remeh-temeh. Startup apa kesenian atau apa namanya, sebenarnya remeh-temeh di dalam proses kebudayaan kita, dalam sejarah kebudayaan itu. Karena apa? Karena memang ruangnya jadi sempit. Ruangnya dipandangkan, dikerdilkan oleh realitas situasi politik itu. Kayak Anda semua itu mengalami pendidikan semacam itu. Pendidikan kita, pendidikan nasional kita, itu makin kerdil sekarang itu.
semuanya tidak mampu menjawab tantangan. Semuanya tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri, menjelaskan keberadaan pendidikan itu seperti apa, untuk apa gitu. Semuanya tidak mampu. Apalagi ketika diurus sama anak muda yang nggak tahu terlalu banyak kecuali teknologi tertentu aja. Iya. Berarti teknologi digital, IT dan lain-lain. Padahal sebenarnya problem ke pendidikan itu sangat kompleks untuk bisa disiasati sama anak 30-an. Saya kira itu Iya. menganggap remeh. Nah, itu menganggap remeh nasib kalian semua. Di tangan seseorang yang sebenarnya tidak mumpuni untuk menjalani itu Malah semua. justru malah justru mematikan kreativitas dan pengembangan Ya, diri itu dari antara anak-anak muda itu lain. sendiri ya. Itu antara lain saya yang katakan Ya. itu. Jadi sayang sekali dan saya merasa bersedih ya ketika generasi muda itu dilecehkan atau dihina atau kemudian menjadi bulan-bulanan, menjadi korban dari permainan-permainan yang menjijikkan semacam itu. Iya. Ya, kira-kira Ini gitu. kan aspek yang tadi disampaikan oleh Pak Radar kan terkait dengan pendidikan nih Pak. Tapi barangkali memang ya sebagian besar dari kita tuh tidak paham Pak budaya itu sendiri tuh apa gitu loh. Apalagi di tataran perancang dan penerapan kebijakan. Jadi mereka menjadi tidak match gitu loh Pak dengan pola pembangunan yang ada di Indonesia ini yang tadi juga disampaikan oleh Pak Radar artinya terlalu memenjarakan kreativitas anak muda itu sendiri. Nah, kalau menurut Pak Radar nih, sebenarnya harus seperti apa sih Pak perspektif kebudayaan Pak Radar ini yang memang tepat untuk menjadi fondasi pola pembangunan kita? Ya itu kuliahnya lebih dari 6 semester. Iya benar sih. Memahami kebudayaan itu. Karena banyak sekali yang salah tangkap dan salah paham tentang kebudayaan. Misalnya begini, ya kan, misalnya salah begini, tafsir. apakah batik itu kebudayaan? Apakah Borobudur, tari Serimpi itu kebudayaan? Itu produk sih. Apakah handphone itu Produk kebudayaan? Ya kan, transportasi yang luar biasa itu kebudayaan. Itu semua akan berpikir yang sama bahwa itu semua adalah kebudayaan. Tapi dalam hemat saya, dalam pengertian saya, itu semua bukan kebudayaan. Scarf yang kamu atau apa, kerudung yang kamu pakai itu, kacamata, sampai teknologi Instagram itu sebenarnya bukanlah kebudayaan. Itu adalah produk kebudayaan. Produk kebudayaan. Ya. Produk kebudayaan. Kebudayaan adalah hal yang tersendiri. Kebudayaan itu bukan hal yang bersifat tadi itu. Material itu. Yang disebut peradaban. Banyak yang berpikir bahwa kebudayaan itu sifatnya material. Padahal bukan. Pada pemahaman saya itu ada 5 pokok dalam kebudayaan. Satu mengenai value. Value pertama. Norma. Terus yang ketiga itu value, norma, terus moral. Ya. Moral. Itu bertingkat-tingkat tuh. Terus yang keempat adalah artistik. Jadi semakin orang tuh memiliki nilai itu sebenarnya tiap orang itu sendiri-sendiri. Itu bisa bersifat individual. Yang namanya nilai. Misalnya kita menilai seorang tuh cantik atau tidak, itu tiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri itu. Sangat subjektif. Punya nilai yang berbeda. Relatif. Begitu naik bertingkat yang normatif itu udah ada kesepakatan umum tentang cantik itu bagaimana gitu ya, kesepakatan umum. Nah, ketika kesepakatan itu disepakati secara universal, itu menjadi moral. Ya, menjadi moral, ya kan? Dalam dalam ilmu itu menjadi etik, menjadi etika, ya, secara ilmiah. Nah, dari situ baru kita melihat
mencapai satu tahapan yang disebut artistik. Nah, orang-orang yang sampai pada tingkatan artistik itu punya kemampuan lebih tinggi dari yang tiga tadi itu. Nah, itu seniman-seniman, penyair-penyair, apa dan yang lain itu bicara mengenai itu, ya, mengurusi mengenai itu, tidak mengurusi dunia lagi, tidak mengurusi materi ini, tapi yang soal sifatnya artistik. Yang paling tinggi adalah estetik. Nah, estetik itu bagaimana dia estetik, orang yang estetik itu adalah manusia dengan golongan yang paling tinggi karena memiliki apresiasi yang paling dalam, paling kuat terhadap karya-karya manusia apapun. Dalam bagian yang artis estetik itu tidak ada lagi rendah dan tidak ada lagi kesenian yang hebat dan tidak hebat gitu. Semua kita apresiasi aman. Nah, kalau ada masyarakat sampai pada tingkatan seperti itu masyarakat yang paling dewasa, itu kebudayaan atau peradaban yang paling matur. Kalau orang estetik itu masih ada sifatnya subjektifnya kan, karyanya begini. Nah, itu kira-kira apa? Nanti penjelasannya secara detail, kalau elaborasinya itu seperti dan yang lain itu, ya itu bisa menjelaskan produk-produk kebudayaan yang lain. Produk-produk kebudayaan itu kan masih kebanyakan material. Kalau yang ini yang 5 itu sifat-sifat imaterial, ya. Nah, intangible itu ya. Kebudayaan itu banyak urusannya. Nah, persoalannya adalah ternyata di bagian itulah, di pondasi 5 itulah kita tuh kacau semuanya. Misalnya kita memahami tentang values gitu kan. Begitu ada misalnya media sosial tuh. Setiap orang memiliki value-nya sendiri. Ya, tergantung, nggak usah ngikutin imam atau jemaat tertentu. Setiap orang bisa punya kebenaran sendiri, punya Islamnya sendiri, punya politiknya sendiri, dan itu merasa dirinya kebenaran itu subjektif, iya. Ya kan? Iya. Mau yang namanya kiai besar gitu ya, Mustafa Bisri pun nggak diakui, ya kan? Buat dia itu semua bisa jadi mentah untuk orang-orang tertentu. Nah, itu berseliweran orang-orang seperti itu. Pendapat-pendapat. Nah, itu yang namanya value itu. Sifatnya subjektif. Ya, silakan aja. Saya punya value sendiri. Saya suka ikan asin, kamu suka ikan teri ya. Urusan lu. Kan gitu. Itu namanya value gitu. Iya, pada titik tertentu ternyata ikan gurame itu yang paling disukai tuh, yang paling bermutu, yang paling berkualitas misalnya gitu kan. Makanya harganya lebih tinggi misalnya gitu. Nah, itu mulai dari value menjadi norm, jadi norma. Tapi norma itu pada titik tertentu juga punya sisi jahatnya, kejahatan yang normatif. Nah, banyak orang yang bicara soal norma aja, normatif. Kalau kita lihat sekarang itu para intelektual, ya, cendekiawan dan yang lain-lain itu kalau ngomong itu sebatas pada hal-hal yang normatif saja. Ya, nggak sampai pada tingkatan yang lebih bersal tadi itu. Misalnya morality itu. Nggak sembarang orang, bukan hanya memahami morality itu, tapi bagaimana itu menjadi cara hidup, perilaku dan yang lain. Itu moral itu bukan cuma rumusan saja, rumusan dari norma gitu, enggak, tapi udah dari cara hidup. Kita sudah teraktualisasi gitu ya. Udah satu bangsa itu udah punya moral itu sebenarnya tinggi ya tingkatan ini. Nah, sementara bangsa kita di tingkat itu moralnya kacau semua, ya, dalam ilmu pengetahuan, dalam agama, dalam politik, moralitasnya kacau, hancur. Jadi sampai pada tingkatan moral kita tuh hancur. Norma juga begitu. Jadi kita sebenarnya kalau menurut saya itu tingkatannya itu baru tingkat value itu paling tinggi norma.
baru bisa menyatakan norma-norma yang normatif saja. Jadi kita masih sangat mentah, ya, rendah ya, dalam tingkat peradaban. Kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, oh jauh berbeda. Ya. Majapahit, zaman Majapahit, Wijaya apalagi itu, wah itu tinggi itu. Kan kita merosot terus. Sampai sekarang pada titik yang paling nadir kebudayaan kita. Menurut saya gitu. Jadi terjadi degradasi peradaban gitu ya Pak ya? Iya, udah parah itu. Parah. Ya itu jadi krisis, bahkan jadi involusi gitu. Ya dalam kehidupan Nah, kita. ini. Involusi semua itu. Karena nggak bisa mengatasi, nggak menguasai sama sekali. Ya, menarik sekali Pak. Tadi berarti kan emang ada 5 hal tuh yang menjadi kriteria imaterial dari kebudayaan ya kan, value, terus norma, terus moral, apalagi artistik dan estetik ya. Nah kalau misalnya nih Pak, tadi kan juga sudah disinggung bahwa kita sedang mengalami degradasi peradaban yang hingga ke titik nadir gitu ya. Jadi kalau dikaitkan nih Pak dengan fenomena kepemimpinan dan kekuasaan di negeri ini, itu Ya, gimana Pak? Mereka itu, para pemimpin itu dalam bentuknya yang sifatnya personal sampai institusional itu adalah apa, simbol ya atau representasi dari kehancuran moral itu, kehancuran peradaban itu. Bisa ditelisik satu persatu di semua bagian itu. Misalnya dalam cara kita melihat agama, cara kita beribadah, cara kita bersains, ya, berpikir dengan baik, ya kan. Kita lihat banyak sekali masalah intelektual atau cendekiawan tuh yang cuma cerdas di dalam kata-kata saja, tapi tidak cerdas dalam wacana. Yang tidak cerdas di dalam gagasan atau solusi itu kan. Apalagi dalam politik yang isinya cuma pragmatisme, oportunisme. Ya itu kita nggak bisa mengharapkan hal-hal yang ideal di situ. Ya, yang paling penting, yang paling rusak itu ya ekonomi itu. Semua itu digadaikan untuk kepentingan ekonomi gitu dan lain-lain. Nah itu semua udah menjadi penanda ya itu. Ya, representasi tadi yang saya katakan itu udah menunjukkan bahwa tingkat peradaban kita itu rendah itu karena diukur tadi itu dari indikator-indikator tadi itu yang membuat kita tuh semakin terpuruk dalam peradaban. Sementara pada bagian lain dunia itu sedang berbenah kan, memperbaiki peradabannya, keadabannya, ya kan, yang Cina, yang Arab, yang Jepang dan yang lain-lain. Kita nggak berbenah, ya, berantakan rumahnya itu. Ini kalau punya rumah ini nggak ditata. Berantakan. Bukan hanya nggak ditata, itu kotor banget. Di balik meja tuh kekotoran itu luar biasa. Karpet itu bersih, di balik itu kekotoran luar biasa. Itu kita seperti itu gitu. Sementara kita semua yang lain itu sedang bersih-bersih sebaik-baiknya. Ya, kalau orang harus Singapura itu, Liguanyu bilang itu kan thick and dry. Jadi thick and dry. Jadi harus kering gitu. Dan rapi gitu, bersih gitu. Kita untuk menciptakan kerapian dan kebersihan aja susah itu. Kamu lihat seluruh got di negeri ini, nggak ada yang benar gotnya. Itu untuk saya perlu, perlu menteri urusan got itu. Karena got itu mengalirkan itu cairan atau mengalirkan kehidupan. Perlu menteri itu khusus ya untuk got. Jadi penyakit semua itu. Semua got itu orang nggak peduli. Menarik. Yang penting di balik tembok tuh saya kelihatan sehat nih. Tapi di balik itu, waduh, apalagi perumahan-perumahan besar itu ya, kayak di Pluit yang itu ada warung di samping rumah yang gede itu kan. Warung itu isinya adalah penyakit semua. Yang penting dia udah disterilisasi. Nggak ada kepedulian seperti itu. Coba ya kamu lihat tuh RT di
kecamatan Itu manapun. dalam hal kebersihan aja ya Pak itu ya. Baru dalam Dalam kebersihan bersihnya lingkungan. Belum yang lain-lain. keadabannya nggak ada. Heeh. Ini tuh keadabannya kacau itu. Jadi soal got aja itu soal yang tidak kecil, ya kan? Hmm. Mengalirkan kehidupan itu. Itu jadi mampet gara-gara itu. Kira-kira gitu. Ya, Pak Paradalan ini sebagai salah satu tokoh dan termasuk yang pihak yang mengkoordinir ya Pak mengenai pertemuan mufakat budaya itu loh, yang para seniman dan budayawan diundang oleh Pak Presiden untuk sharing soal sebenarnya seperti apa sih aspek budaya yang dibutuhkan dalam pola pembangunan di Indonesia. Nah itu Ya gimana Pak sebenarnya ceritanya kan waktu itu? sebenarnya sih sebenarnya urusannya bukan cuma presiden. Urusan kita lebih luas dari itu, bakat budaya. Ya. Bakat budaya itu kan dianggotai oleh sekitar 400 ya, cendekiawan, rohaniwan, ketua adat, ya kan, yang semua saya pilih berdasarkan integritas, keilmuan dan yang lain-lain. Jadi bukan sembarang orang semuanya itu. Dan itu diseleksi langsung oleh Paradar. Ya itu anggota aktif semua itu. Dan sampai sekarang kita punya komunitas yang saling bercengkrama, berdialog gitu, ya kan. Jadi kita selalu bicara, ya kan, merenungkan, memahami, memberikan jawaban atau solusi untuk persoalan-persoalan yang sifatnya kenegaraan, ya, terkait dengan bangsa ini. Nah, sebagian dari itu kita dialogkan hal-hal tersebut itu ke pihak-pihak tertentu. Kita ketemu dengan ketua DPR, MPR, mahkamah, ketua partai dan yang lain-lain. Kita ketemu ini. Salah satunya adalah presiden. Kita komunikasikan, menjadi masukan kepada presiden dari mufakat budaya, apakah ini penting artinya ya bagi penyelenggaraan negara dan bagaimana kekuasaan negara itu bisa berfungsi secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Nah itu mufakat kebudayaan itu ya kita sering ketemu lah ya, dengan presiden ya, karena presiden merasa ada kepentingan atau merasa bahwa itu kemanfaatnya sangat tinggi. Walaupun dalam praktisnya itu apakah itu menjadi kebijakan atau tidak kita nggak tahu. Oh belum ini ya, belum kelihatan ya Pak ya. Apakah hasil ya, dari dialog mufakat budaya itu sudah diimplementasikan? Ya susah indikatornya. Paling ketika saya bilang ini ada tokoh atau pejabat tertentu ini ngawur orangnya, nah itu diperhatikan, bahkan dipecat itu pernah gitu. Tapi kan cuma masalah kecil itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana birokrasi itu bisa bekerja secara efektif, maksimal itu kan, malah tidak manipulatif dan koruptif gitu kan. Ini bukan satu dua orang enggak gitu. Iya. Karena saya nggak punya kepentingan apa dengan golongan atau pihak tertentu, enggak. Kepentingannya adalah umum, nasional atau republik ini lah, kira-kira gitu. Jadi memang lebih menyasar kepada pembenahan birokrasinya itu ya, sistemnya itu ya Pak. Dari hasil mufakat budaya, visinya. Salah satunya sistem. Salah satunya. Nah, sistemnya seperti itu. Kita udah ngomong, udah ada satu kaukus tersendiri, satu tim tersendiri bicara tentang sistem. Bagaimana perbaikan sistem itu dan yang lain-lain. Itu udah ada hasilnya. Sistem apa yang diperbaiki? Nah, ternyata hampir semua sistem itu bukan hanya diperbaiki, diganti semua misalnya gitu. Sistem hukum itu harus diganti gitu. Diubah. Sistem nasional, sistem hukum politik, ekonomi itu sudah diubah total gitu misalnya. Iya. Tapi rekomendasi kita keras gitu, dengan argumen yang sangat kuat gitu. Tapi ketika kita kasih argumen seperti itu ya, para pengambil kebijakan itu dan repot sendiri karena terlalu berat. Tapi kita harus sampaikan bahwa kenyataannya seperti itu.
kalau kamu ingin perbaiki, ya, seperti negara-negara lain harus berani mengambil langkah besar, ya kan? Harus berani menciptakan tindakan-tindakan besar yang radikal, revolusioner. Kita nggak pernah berani karena kita ini pengecut kita tuh dari atas sampai bawah itu pengecut, nggak berani melangkah yang besar-besar itu. Yang ada aja ya main domino aja, ya kanan kiri main catur gini. Siapa yang menang sedikit, kalah sedikit, kayak main mahjong aja, kayak main judi gini. Nggak ada tuh ya, satu taruhan besar tuh nggak berani juga. Kira-kira gitu. Ya, oke. Pak, sambil saya juga mengundang kawan-kawan bercerita yang sedang menonton live kami untuk jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat ya, karena kita masih punya sekitar 15 menit lagi live ini. Dan ini Pak, ada satu pertanyaan dari Jogja Seminar. Pak Radar sepakat tidak hukuman mati? Pertanyaan dari Jogja Seminar. Pak Radar sepakat tidak hukuman mati untuk koruptor yang korupsi dana bansos? Menurut Pak Radar bagaimana? Itu kan selalu menjadi isu teman-teman dari HAM, ya kan? Hukuman mati sebenarnya harus dibatalkan. Tidak perlu ada hukum mati. Kayak misalnya kita seperti punya kekuasaan yang melebihi Tuhan gitu kan, dengan lain-lain. Ini nggak ada urusan Tuhan, ini soal keduniawian, ya kan? Orang-orang di bumi ini dari zaman dulu kala sampai hari ini melakukan pembunuhan yang luar biasa. Di Suriah, di Rohingya, ribuan manusia itu dibunuh sia-sia secara sengaja gitu ya, tanpa alasan apapun, bahkan tidak ada kebaikan di dalamnya gitu. Coba orang Suriah itu, aduh, ngelongso banget kan. Mati aja deh gua, tapi udah nggak bisa mati karena emang kayak gitu-gitulah ya kan. Tapi ternyata banyak sekali kematian terjadi ya karena hal-hal yang seperti tadi itu. Padahal sementara ada kematian yang terhormat, yang pantas dan wajib untuk dilakukan ya, karena dia telah menghancurkan kehidupan orang lain, bukan 1, 2, 20, 30, ratusan bahkan ribuan orang. Ya kalau misalnya katakanlah seorang pengedar narkoba yang sudah kambuhan, 20-an tahun mengeruk keuntungan dari narkoba, atau kayak di mafia Medellin itu, ya kan? Itu kan mengeruk keuntungan dari masyarakat kan? Ya. Dari korbannya dalam masyarakat. Itu kalau saya hukum mati semua itu. Kalau saya itu. Harusnya dia. Kalau saya ngikutin Duterte lah ya. Untuk narkoba tuh tembak-tembakin semua gitu. Yang kayak Soeharto itu nembak-nembak para jali itu kan gitu kan. Kalau memang itu udah menghancurkan peradaban, menghancurkan kemanusiaan dan yang lain-lain. Kamu kasih penjara dia 10 tahun, 50 tahun, ke 100 tahun. Itu nggak ada kapoknya itu. Apalagi dikurangi balik bebas gitu. Pengadilan kita gitu. Ya. Dikurangi itu sampai separuhnya gitu, enak banget gitu loh. Korupsinya gitu. Iya. Tidak bisa itu. Kita tidak rugi juga gitu ya. Nggak adil dengan kemanusiaan yang telah mereka hancurkan, nggak adil. Betul. Kalau menurut saya gitu. Ya kan? Ya. Itu ya jawabannya. Jogja Seminar, ya itu jawaban Pak Radar seperti itu. Jadi beliau setuju aja sebenarnya. Nggak peduli, saya punya pertimbangan mengenai itu. Ya, betul. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Dul Rahman. Definisi kebudayaan kita itu kan meliputi aspek olah rasa, karsa, jiwa, ciptanya manusia. Ya ini kayaknya definisinya Kunchoro Ningrat nih. Yang sepertinya banyak tersimpan tuh Pak di setiap tradisi masyarakat lokal kita. Jadi apakah tradisi tersebut mungkin untuk udah malas membenahi budaya kita? Kunchoro Ningrat. Iyalah udah
Karena itu Udah out of date. ilmu tahun dari tahun 100 tahun lalu apa 50 tahun lalu itu, ya buku-buku culture itu misalnya yang bikin sama Iya Pak, Williams saya belajar itu itu S1. masih, masih dipakai di UI itu. Culture itu udah kemana perkembangannya, masih dipakai jadi textbook begitu. Yang Betul, namanya betul. Toynbee Di S1 masih udah dipakai. nggak dipakai. Toynbee apa dan yang lain-lain itu udah rumusannya Iya, udah beda-beda ya. Bahwa iya, 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 peradaban itu benar. sifatnya material, ya kan? Komputer itu ya peradaban gitu kan. Batasnya Iya. apa? Nah, Dia kan saya berbeda. ya dia kan Jadi merujuk pada 7 unsur kebudayaan itu kan kalau yang Kuncaraningrat, tapi memang ya produk ya, itu produk ya kebudayaan. udahlah. Itu urusan aku cara ningrat lah. Dalapan aja mas. Iya, iya, iya. Oke, tapi Dalapan aja pertanyaannya sebenarnya gini, Pak. sama. Sebenarnya sebenarnya pertanyaan itu adalah apakah dari warisan tradisi lokal kita itu sebenarnya bisa nih untuk memperbaiki budaya kita saat ini gitu loh, Pak. Menurut si Dol, apa pertanyaannya Dul Rahman? Ya itu kan anak judulnya, subtitlenya. Kalau saya tadi kan ngomong judul yang gedenya itu kan, kebudayaan, moral apa-apa. Itu nanti di era elaborasi, ya moral seperti Oke. apa, gini. Nah itu bentuknya itu nanti adalah beda-beda elaborasi itu, ya tentang kesukuan apa dan yang lain-lain. Elaborasinya agak lebih luas karena itu banyak Iya, cakupan-cakupan. Nah, itu sangat luas harus ya. dijelaskan secara tersendiri gitu loh. Ya, dan misalnya Benar-benar. apa namanya ini kebudayaan nasional kita ngomong nasional itu tidak universal kan, berarti ini nasional. Kita harus bicara lagi gitu loh. Maksudnya Iya, iya. atas dasar tadi itu yang 5 itu kita elaborasi apa sebenarnya yang jadi masalah kebudayaan kita dalam hal apa dulu, dalam ketahanan atau spiritualitas gitu kan, dalam Ya, dalam ranah yang pemerintahan. apa gitu ya, memang harus spesifik Ya, itu gitu apa untuk dulu dibahasnya. ya kan. Iya, Ya, orang betul, betul. beda-beda dan itu kalau misalnya kita ngomong orang Makassar sama orang Padang aja udah beda-beda itu. Orang Jawa sama orang Flores beda-beda gitu. Ya, Jadi nggak bisa dikebiah uyah gitu kan. Nah, tidak bisa digeneralisir universe-nya juga itu ya. tadi itu yang saya. Ya, universe-nya kita harus tahu. Jadi banyak sekali yang kita tidak sadar dengan universe-nya. Kita hanya pada hal-hal yang sifatnya pragmatis saja gitu. Yang idealisnya kita nggak tahu, nggak sampai. Karena memang bicara soal budaya ini kan cukup apa ya, cukup rumit dan karena terlalu luas ya Pak. Ngomongin budaya kan berarti ngomongin manusia itu sendiri. Dan ya itu makanya tadi Pak Radit Ya, juga bilang bahwa untuk membahasnya juga harus spesifik di ranah apa dalam kaitannya juga periode ya. waktunya kapan itu kan juga terkait ya. Tapi Tapi kira-kira pada intinya dia kebudayaan itu yang diurus adalah manusianya. iya ya Yang lain tuh hanya manusianya, permit-permitnya itu manusia aja yang jadi urusan. manusianya itu. Yang paling utama Core-nya itu di adalah manusianya manusia. ya. Jadi Ya. subjek maternya atau hal utamanya itu adalah manusia itu. Saya ngurusin misalnya yang tadi itu moral dan yang lain-lain atau estetika itu sebenarnya urusannya adalah bagaimana menciptakan kemanusiaan, menciptakan manusia Ya, yang beradaptasi berbudaya itu ya, intinya benar-benar. itu di manusia itu gitu. Kalau manusia itu seperti saya bilang tadi itu estetis ya, punya kebudayaan atau peradaban yang tinggi gitu ya, karena manusianya punya keadaban maturitas gitu kan seperti itu. Nah, kita nggak matur gitu ya. Jadi yang diurus oleh kebudayaan itu adalah bagaimana menciptakan atau melahirkan manusia-manusia yang memiliki kematangan budaya yang tinggi itu. Nah, kita nggak pernah matang, mentah terus gitu sebagai manusia. Padahal dalam contohnya, dalam sejarahnya, kita pernah melahirkan orang-orang dengan kualitas dan kapasitas yang tinggi itu. Kiai-kiai, begawan-begawan, empu-empu itu banyak. Sekarang kita mencari empu yang sebenarnya siapa? Kiai yang sebenarnya, nah
susah gitu loh. Udah kacau itu. Ya, Oke, lagi. siap. Ada lagi Pak, jangan sedih. Sambil menunggu juga pertanyaan dari kawan-kawan bercerita, kalau ada, masih ada sedikit waktu dengan Pak Radar, jangan dilewatkan. Jadi ini Pak sebenarnya lebih personal sih. Eh, kalau apa ya? Kalau kita boleh mengenal Bapak nih secara lebih personal sebagai seorang tokoh, kira-kira latar belakang kehidupan apa sih yang kemudian mengarahkan Pak Radar ini menjadi seorang seniman, menjadi budayawan, menjadi pemikir gitu loh Pak, Saya untuk tuh menginspirasi. agak risih ya, dengan sebutan-sebutan itu. Nggak Oke, tahu ya jadi mau radar. disebutnya apa? Sebagai seorang radar Kalau pencerahan saya tadi. tuh dulu, kalau saya tuh nulis di koran, dulu Heeh. itu jabatannya tukang ikan, penggemar mancing, apalagi gitu-gitu aja. Terus Oh gitu tiba-tiba ya, mereka tuh menarik. memberi gelar sebagai pengarang, sebagai sastrawan, sampai tuh akhirnya Heeh. sebagai budayawan itu bukan saya itu. Terus tiba-tiba Iya jadi iya iya. populer. Enggak ada urusannya, saya mah nggak setuju dengan itu karena sekarang ini udah berlimpah kebudayaan budayawan itu budayawan apa sih juga nggak ngerti juga itu. Saya nggak masuk dalam golongan yang seperti itu. Jadi kalau mau Iya iya iya. menyebut Iya. saya itu ya udahlah penggemar apa esteller nggak apa-apa. Iya iya. Itu saya cuma copy Bahwa paste aja nih dari manusia media itu labelnya. kemanusiaan apa? Yang penting itu kan kita punya apa namanya punya amalan lah kira-kira gitu kan. Ya di mana ibadah kita, amalan, amalan, amanah, amanah kita itu dalam kehidupan itu apa? Buat apa ngurusin gelar atau julukan dan yang lainnya? Kalau kita sendiri nggak punya apa amalan ya nggak punya apa kemampuan untuk bertindak baik lah, bermanfaat, bermaslahat buat banyak orang. Yang penting itu lah buat saya. Seberapa Oh, jauh kamu sudah berbuat baik pada orang lain, ya, kecuali dirimu sendiri atau keluarga, daripada orang lain. Nah itu aja. Nanti kan diukur sama masyarakat. Apa sih yang sudah dilakukan oleh yang namanya radar itu? Ngomong gede doang, cangkem doang, gitu kan. Nah itu saya kadang-kadang agak merasa nggak enak gitu. Kebanyakan cangkem nih radar misalnya gitu. Saya memeriksa diri. dianggapnya begitu ya Pak? Dianggapnya begitu. Misalnya gitu aja. Beranggapan gitu misalnya. Nah ini boleh aja. Jadi kita harus selalu mengoreksi diri, memahami diri. Setiap hari, ya, setiap saat. Ya, memperbaiki diri lah. Ya, nggak penting dengan gelar-gelar itu. Nah, saya juga Ya. mana pernah saya pakai gelar-gelar kayak gitu. Nah, jadi tujuan hidup yang sebenarnya itu adalah mendapatkan ridho aja. Ya, dengan Subhanallah. apa yang sedang kita lakukan dan yang lain-lain. Wah, Bermanfaat insya Allah waktu kecil gitu. ya. Ini pas banget nih, Kiai Jadul ikut nonton live kita. Om Jadul, Baru Kiai Jadul Maula. baru Jogja. Jadul Maula dari Kaliopak. Iya, dia baru aja masuk nonton Paradar. Jadi memang seperti itu ya Pak, maksudnya penting sekali Kabarin. Om Jadul disapa oleh Paradar itu. Silakan balas di Kabarin. komen. Sehat Pak Kiai. Pak Yai sehat ya Yai. Ini Pak, tadi kan sudah diceritakan mengenai visi hidupnya Pak Radar lah, kira-kira yang menjadi seorang ya, tidak peduli dengan title, tidak peduli dengan apapun gelar yang diberikan oleh publik, yang penting adalah gimana caranya menjadi manusia yang bermanfaat gitu loh ya Pak. Lalu kira-kira nih pesan Mendapat dari ridho lah. apa? Mendapat ridho lah apa yang kita lakukan. Mendapat ridho ilahi subhanallah. Itu kawan-kawan bercerita ya, ini penting sekali nih statement ini. Karena ibaratnya menjadi hakikat dari kehidupan, menjadi manusia itu sendiri seperti itu kalau menurut Pak Radar. Itu yang penting. Benar, saya setuju sekali Pak, setuju sekali. Selamat malam Mas Radar dan Mbak Sarmon, tuh dijawab oleh Pak Yai. Pak, sebagai penutup nih, kira-kira pesan apa sih dari Pak Radar yang bisa
disampaikan untuk kawan-kawan bercerita dan publik yang sedang menonton live kita kali ini, bahwa kira-kira peran dan kontribusi apa yang bisa dilakukan agar visi budaya itu bisa menjadi fondasi kehidupan kita bersama? Ya sebenarnya sih ya nggak usah kita nih sekarang nih. Dulu saya itu dari kecil umur 5 tahun 7 tahun tuh punya cita-cita yang sangat besar. Cita-cita saya pertama itu waktu umur 6 tahun itu adalah menjadi ensiklopedi dunia, ensiklopedi dunia itu. Jadi saya bicara sama ayah saya, pokoknya saya bisa mengetahui semua gitu. Ya, cuman tidak hanya di bagian-bagian tertentu, tapi seluruhnya. Ya, itu ambisi lucu-lucuannya aja. Jadi presiden dunia lah, apa gitu-gitu kan. Tapi sampai berikutnya ya, waktu remaja kita menyadari bahwa sebenarnya yang bisa kita lakukan itu sangat terbatas. Apalagi sekarang begitu saya udah tua itu saya tahu persis bahwa apapun yang kita mau coba perjuangkan dengan usah payah dengan cara apapun itu ternyata kita dibatasi oleh banyak hal ya, banyak tembok, banyak halangan-halangan, barrier yang membuat kita nggak bisa melakukan banyak hal atau mungkin nggak bisa melakukan apapun gitu. Jadi kita harus berhadapan dengan tembok-tembok itu kan, tembok ini, tembok kekuasaan apa yang lain-lain. Terus saya mau jadi Don Quixote gitu. Ya, dari pahlawan kesiangan, menghancurkan semua orang, menembaki semua orang itu. Ya nggak bisa juga, kita harus menyadari dengan baik. Pada tingkat tertentu memang kita tuh agak invalid gitu kan, dan itu mungkin udah bagian dari takdir kita bersama, takdir saya gitu. Ya saya lihat itu melajari dan saya memahami banyak sekali saya itu tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan lah gitu kan. Dan ternyata mudah ditakdirkan pada Allah, oleh Allah ini kita nggak bisa. Sehebat apapun saya itu nggak bisa melakukan apa. Nggak ada orang yang seperti itu. Bahkan Jokowi sendiri pun nggak bisa melakukan itu semua. Karena dia punya keterbatasan yang dia sendiri tidak mampu mengatasi keterbatasan itu. Semua orang seperti itu. Gitu. Sekarang kita harus memahami keterbatasan dalam usahamu yang terbaik. Dalam cita-cita dan semangatmu yang sangat hebat itu, apa sebenarnya yang kamu pahami tentang keterbatasan itu? Apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi seperti itu? Nah, kita harus idealistis apapun kita harus agak pragmatis, bukan pragmatis, agak realistis gitu. Oh iya. Ya kan? Dulu mah saya kan idealis banget. Membumi. Tapi sekarang kita harus ya begitulah. Nah semua itu jadi pelajaran lah buat anak-anak muda ya yang mungkin lagi punya ambisi besar yang lain-lain itu. Jangan sampai kita kebentur-bentur pada hal yang sebenarnya sudah bisa kita hindari untuk menghancurkan diri kita sendiri. Ya benturan-benturan itu. Nah, itu jadi pelajaran ya. Nggak apa-apa lah kebentur-bentur. Jadi pelajaran. Tapi lama-lama kita akan menjadi dewasa, lebih mateng. Nah itu adaban kita secara personal pun akan bertambah tinggi. Jadi lebih matang, lebih matur. Kalau dia mau belajar. Nah saya kira orang yang belajar itu adalah orang yang mendapatkan hambatan-hambatan dan mencoba mengatasinya dengan baik. Nah itu pasti nanti akan kelihatan bahwa orang-orang itu justru mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Tidak perlu kita cari-cari rasa hormat itu. Dan begitu kita bisa mengatasi persoalan-persoalan itu dan membantu orang lain untuk mengatasi masalah-masalah dirinya sendiri atau lingkungannya, itu adalah yang terbaik. Itulah kedewasaan kita, kehadapan kita, dan selanjutnya. Oke. Luar biasa sekali, luar biasa, sangat bernas nih. Ini penutup yang sangat reflektif dan bisa menjadi bahan perenungan kita bersama ya. Jadi untuk anak-anak muda, untuk kawan-kawan bercerita,
Ingat tadi pesannya Pak Radar, seambisius apapun, Ya. seidealis apapun itu harus Nggak diinget, realistis. nggak diinget juga nggak apa. Harus lebih belajar. Kenapa? Kalau Kalau nggak nggak apa? diinget juga nggak apa. Kalau nggak diinget juga Ya. nggak apa. Nah, itu kembali lagi apakah pribadinya mau belajar? Kalau belajar harusnya mengingat ya. Ya. Untuk menjadi manusia yang lebih baik itu intinya. Oke, kalau Ya. gitu selamat malam Pak Radar. Terima kasih sekali karena Ya, sudah bergabung di Bercerita. semoga bermanfaat. Semoga sangat bermanfaat. Kami yang sangat berterima kasih. Dan untuk kawan-kawan jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Berita Baruko dan juga like dan komen dengan pesan positif ya. Gitu, selamat malam Pak Radar, jaga kesehatan dan sampai jumpa kawan-kawan. Sama-sama.